Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Dwi Rahayu Ningtyas selaku Kepala SDN Mutirjo II. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru SDN Mutirjo II. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi. Diseminasi terkait saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana pada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan terakhir 1.4 ada tugas aksi nyata untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik berupa ajaran agama Islam. Nah, tidak berlama-lama, mari kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan acara dari awal sampai akhir nanti diberikan kelancaran. Kita bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mengawali kegiatan diseminasi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon untuk semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari padu ibuku
silakan duduk kembali. Diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya pada hari ini 17 Januari 2023. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yakni menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, konsep utama budaya positif di sini ada 6 ya, Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana kita di sekolah kita ini sudah ada yang menerapkan kurikulum merdeka, yakni kelas 1 dan kelas 4. Tentunya nanti semua kelas juga akan mengarah ke sana, menuju ke siswa dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? Mungkin ada yang sudah tahu ya. Oke, saya mengingatkan di sini. Saya hanya menyampaikan dari modul yang saya dapat. Jadi kita sharing di sini di depan. Saya tidak lebih pintar, tidak lebih mengetahui dari penjelasan semua. Mungkin ada yang sudah mengetahui, sudah tahu tentang materi ini, kita sharing bersama. Profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ini ada lagunya. Bu Ana bisa membantu lagunya? Oke, bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih untuk kita semua. Nah, ujungnya, muaranya ketika kita menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu mengarahkan pada siswa dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Jadi ada kegiatan kepalan tangan. Kita coba ya. Ada A dan B. A itu Anda dan B adalah teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Buat genggaman dengan segala daya. Buatlah suatu kepala. Teman Anda, jadi sebelah Anda, ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika teman Anda merayu? Bukalah. Bagaimana? Mempertahankan. Bagaimana? Bu Viko, apakah diberikan misalnya dengan diiming-imingi tak menehi sepeda motor? Nah, tapi dalam genggaman Anda itu adalah hal yang sangat berharga pada diri Anda. Kira-kira dengan rayuan, apakah dengan rayuan itu diberikan? Tidak. Berarti yang punya kontrol
atas kepalan tangan itu kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Begitu pula dengan murid. Jadi murid itu punya suatu keyakinan sendiri. Kita hanya mengarahkan. Ya. Dan lanjut, teori kontrol oleh William Dresser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi selama ini kita miskonsepsi atau pemahaman kita salah. Jadi kita satu ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan kita itu bisa mengontrol murid. Ada murid mau, murid menurut dengan kita itu mungkin karena takut atau takut bagaimana. Tetapi sebetulnya yang punya kontrol terhadap murid itu ya murid itu sendiri, bukan kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, penghargaan, bujukan terus-menerus itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini kadang-kala kita miss-nya itu di sini. Ketika kita menginginkan anak itu aktif, salah satu cara kadang kita memberikan suatu hadiah untuk memancing. Niat kita untuk memancing. Diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya pada hari ini 17 Januari 2023. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yakni menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seringkali kita seperti itu, mengira orang lain itu mau dengan dengan kita cara mengubah, membujuk dengan mau dengan kita, dengan apa yang kita harapkan, itu sebenarnya pandangan kita keliru. Teori kontrolnya yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini kadang anak membuat kesalahan dan membuat perilaku yang di luar tata tertib misalnya ya, kita anggap sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tadi kegiatan kita membuka tangan, ternyata yang punya kontrol adalah diri kita sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika orang lain tidak mau punya pendirian yang kuat, ya sudah, kita tidak bisa apa-apa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini sering kali kita lakukan ketika kita membujuk. Contoh sederhananya ketika di rumah karena kita sakit, kita bujuk untuk minum obat, tidak mau karena kondisinya tidak enak badan kan ya. Akhirnya dengan segala daya kita coba untuk obat itu biar masuk, yaitu dengan dipaksa. Padahal yang sesuai adalah kita harus kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kita menang, orang lain juga menang. Sama-sama untuk sama-sama enak. Dalam menciptakan lingkungan positif, satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah berjalan atau belum? Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Salah satunya menata bangku. Kita bangga anak ini dengan dijajarkan
disandingkan dengan A, dengan B, dengan C, kita katakan. Tapi ternyata anak itu punya kenyamanan sendiri. Kita tidak bisa mendisiplinkan anaknya dengan itu. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Apa itu disiplin? Ada yang bisa membantu? Apa itu disiplin? Patuh, ya. Taat peraturan, tepat waktu. Jika tepat waktu bisa dikatakan disiplin. Kita patuh bisa dikatakan disiplin, seperti itu ya. Kita lihat bahwa ternyata makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jika tidak disiplin, jika tidak patuh, kita anggap tidak disiplin. Tidak menurut, kita anggap itu tidak disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian serta tujuan mulia. Lanjut, ada 3 yang sering kita jumpai. Ada peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Peraturan, kesepakatan, keyakinan kelas. Mana ini kalau kita di lingkup kecil di kelas kita, yang paling baik menurut penjenengan apa ini? Kita buat peraturan atau kita buat kesepakatan, kemudian menjadi keyakinan, bagaimana? Kesepakatan ya. Kita buat kesepakatan ya. Kesepakatan antara guru dan siswa kelas itu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Jadi betul ya tadi ya, yang dengan mengungkapkan bahwa yang tepat adalah keyakinan kelas atau tadi kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini, mengapa kalau roda 2 kok harus pakai helm, kalau mobil kok enggak? Nah, ada kita melaksanakan itu setengah hati, seakan-akan kan kita melaksanakan karena keterpaksaan, karena aturan. Kita hanya mentaati peraturan saja tanpa ada kesadaran diri bahwa ternyata menaik sepeda motor itu resikonya jatuh lebih besar, maka perlu kita memakai helm. Itu kan dari dalam diri sendiri. Itu yang mungkin masih belum kita lakukan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Nah, ketiga-tiganya ini adalah faktor eksternal dari luar diri kita. Peraturan yang dibuat oleh orang lain, oleh institusi, yang seakan-akan bagaimana perasaan kita? Terpaksa atau terpaksa? Terpaksa mematuhi. Padahal kita karena ada sanksi. Padahal kita nyaman kalau keluar itu menghirup udara segar. Tapi karena peraturan mau tidak mau harus dilaksanakan, karena peraturan efeknya adalah sanksi atau denda. Tuh. Untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi dari dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita harus punya motivasi dalam diri kita dulu.
Kalau motivasi kita sudah muncul tanpa adanya peraturan pun, kita akan dengan rela, dengan sadar melakukan. Contoh, ketika kita bersepeda, berkendara sepeda motor, meskipun di desa-desa, kita pakai helm karena sadar kalau kita nanti terjatuh, resikonya fatal ya, seperti itu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? A atau B? Coba diperhatikan semuanya ya. Ada dua gambar TK dan wanita persatuan, kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum, dan seterusnya. Mana yang A atau yang B yang merupakan keyakinan kelas? Yang B, betul, karena ada kata kunci di sana. Misalnya semangat ya. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh peraturan. Keyakinannya tanggung jawab. Kita sudah punya tanggung jawab. Tidak ada peraturan seperti itu. Ketika kita pinjam ya kita kembalikan. Kalau sudah punya rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Beda halnya dengan ketika ada menghormati orang lain dan diri sendiri, muncul dari dalam diri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Menghormati orang lain siapa? Tentunya guru. Sebagai murid atau kita mungkin bekerja, ya kita menghormati diri kita sendiri, komitmen pada tujuan kita. Dilarang melakukan kekerasan, ini peraturan. Kemudian keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kita adalah kesehatan. Kalau tidak punya keyakinan tentang kesehatan, tentunya malah dicoba. Tuh, banyak sekali kejadian di luar itu karena penasaran. Apalagi anak-anak di usia SD, rasa penasarannya tinggi. Kalau dilarang malah dicoba. Itu. Bergantian atau menunggu giliran, aturannya seperti itu. Kemudian keyakinannya yaitu menghormati orang lain. Peraturan gunakan masker, keyakinannya adalah kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keyakinannya kita adalah keselamatan dan keamanan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang nomor 1, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, menggunakan helm ketika ada polisi, ketika ada rambu-rambu lalu lintas, ada CCTV-nya. Itu motivasi eksternal. Biasanya muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang terjadi ketika saya tidak pakai helm? Wah, begitu saya bisa didenda, tilang. Berarti motivasinya bukan karena keselamatan, tapi karena takut didenda, tilang. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini masih motivasi eksternal. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di kelas, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mengharapkan hadiah, mengharapkan imbalan. Ketika tidak ada, kemungkinan tidak mau. Apa yang akan saya dapatkan? Saya melakukan. Kalau nggak ada apa-apa, kalau itu motivasinya tidak dari dalam sendiri, akhirnya tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, motivasi yang internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri.
menjadi insan sesuai harapan kita. Pertanyaannya muncul, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Kembali ke dirinya sendiri. Akan menjadi apa saya nanti kalau mengikut? Apabila saya melakukannya. Merdeka. Apabila kita sudah merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerintah diri sendiri ini kadang yang sulit. Kalau pemerintah gampang, tetapi ketika kita bisa memerintah diri sendiri itu acungan jempol, kita sudah punya kecakapan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ada hukuman atau konsekuensi. Dalam kegiatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini kita lakukan bersama dengan murid yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan norma atau keyakinan yang telah disepakati. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar? Belum? Hukuman, kalau hukuman jelas ya. Konsekuensi, apa bedanya? Kita belajar bersama-sama ya. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman pada umumnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi mungkin diingat-ingat terus nanti. Aku dulu zaman SD pernah dijewer Pak Excel, misalnya seperti itu. Akan menjadi apa namanya, kenangan yang pahit. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek saja. Jadi pada ya seketika itu, ketika sudah selesai sudah tidak menjadi ingatan yang buruk atau ingatan yang jangka panjang. Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam waktu yang jangka panjang. Hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib dan sebagainya ya, ini cenderung akan menyembunyikan kesalahannya, malah kadang menunjuk temannya. Kalau konsekuensi ini murid atau anak belajar peraturan, jadi sudah ada ketaatan dia dengan kesadaran meskipun belum seutuhnya. Kalau restitusi, murid akan belajar memecahkan masalah. Terakhir, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar imbas kesalahan, itu hukuman. Konsekuensi, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Lanjutan, hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ini anak dari rumah sudah
ceria, berangkat ke kelas dengan semangat. Mungkin di jalan itu keasikan ngobrol atau keasikan lihat-lihat apa, nyampe di sekolah telat. Kalau kita hanya berpatok pada hukuman, telat hukum, entah itu bentuk hukuman yang apa, yang jelas kalau hukuman mungkin secara fisik, anak akan menjadi terluka pikirannya, perasaannya, tiba-tiba tidak diharapkan. Kalau konsekuensi sudah diketahui masyarakat, contohnya ketika anak tidak sengaja menyenggol botol air temannya basah ke lantai, maka sebagai konsekuensinya anak harus mengepel. Kemudian restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru, kalau konsekuensi dibuat guru dan murid. Kalau restitusi murni dibuat oleh murid. Hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Kemudian restitusi memakan, guru menyebutkan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Membimbing aja berpikir restitusi murid atau anak. Jadi anak menentukan atau mengungkapkan sendiri dia itu melanggar keyakinan kelas apa. Kemudian dia nanti selanjutnya akan bagaimana, itu anak sendiri. Ini ada dua tabel, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, coba dijawab ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Coba kita lanjut lagi. Hukuman atau konsekuensi? Bisa jadi konsekuensi, bisa jadi hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, cenderung hukuman ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, telah mencoret buku temannya ya harus ganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, betul. Murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, menyakitkan ya. Tadi ciri-cirinya hukuman adalah tiba-tiba menyakitkan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bisa jadi konsekuensi ya. Dihukum oleh penghargaan. Tadi sedikit saya sudah mencontohkan ketika kita ingin mengaktifkan anak agar anak itu semangat ya, kita mencoba dengan hadiah, dengan penghargaan. Penghargaan itu bentuknya apa saja? Apakah hanya hadiah? Ujian, barang, ujian, nilai poin. Kalau di TK bintang, itu juga penghargaan. Nah ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek pada saat itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kehilangan motivasi dari dalam serta menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi ketika tidak ada penghargaan nanti akan pasif, dia tidak aktif, tidak mau, tidak semangat karena tidak ada hadiah penghargaan itu. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan.
yang dibuat dengan persyaratan. Ada persyaratannya penghargaan itu. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kalian mau maju, akan dapat hadiah ini. Jika kalian nilainya 100, akan dapat hadiah ini. Kemudian yang kurang dari 100, nilai 90, 80 tidak dapat. Akhirnya bisa jadi kekecewaan. Motivasinya akan luntur. Aku mengerjakan semua karena kita sadar ya, setiap pribadi anak itu, setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada kalanya anak itu pintar di bidang seni, tapi di pelajarannya kurang. Ada yang pintar melukis, tidak bisa menyanyi, melukisnya pintar, pelajaran matematika nilainya di bawah rata-rata. Itu juga ada. Jadi potensi anak itu berbeda-beda. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Mereka yang tidak menerima penghargaan terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan menghukum. Nah ini, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sing diwenehi yo iku wae. Ada seperti itu. Yang diberi hadiah hanya itu saja. Kok aku tidak pernah diberi? Ya, dia merasa dihukum oleh keadaan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Penghargaan menciptakan persaingan, dan persaingan menciptakan kecemasan. Namanya bersaing itu cemas. Jangan-jangan nanti aku udah kalah, bagaimana? Dan seperti itu. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Betul ini. Gak mungkin aku bisa, gak mungkin menang. Akhirnya kan mundur semangatnya jadi tidak ada. Kalau nanti misalnya dia kurang bisa lari, ada lomba lari, ya gak ikut, jelas kalah. Aku lari gak banter, sing banter Iko Joni, jelas Joni sing menang, dia gak tahu. Itu kalau ada dihukum penghargaan sebenarnya. Motivasi dalam diri. Nah ini, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi ketika anak itu sudah berusaha sendiri dengan kemampuan sendiri, bisa terus kita memberikan hadiah niatnya untuk menghibur, tetapi kadang-kala itu malah merusak kesenangannya, kegembiraannya, bahwa itu adalah hasil jerih payahnya. Itu. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia punya kebutuhan ini. Bersifat fisiologis, fisik untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini anak-anak usia SD, SMP seperti itu ya. Kesenangan, bermain, tertawa. Penguasaan yang ketiga. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan, bebas memilih. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi hari ini ingin belajar apa, hari ini ingin mengerjakan apa,
itu ketika kita berikan kebutuhan dasar dia kebebasan, maka anak akan tambah semangat lagi. Hari ini misalnya dia tidak pun untuk belajar matematika, tapi pelajaran kita sudah terpatok matematika, maka bagaimana? Ya mau, tapi dengan mungkin malas ya. Beda dengan dia hari ini semangat karena melihat awan yang indah, pengen menggambar, tapi karena waktunya matematika tidak tersalurkan dia, akhirnya nanti memberontaknya dengan cara ya gitu, pada pelajaran namanya ogah-ogahan, malas-malasan seperti itu. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita sebagai guru di kelas tidak boleh membeda-bedakan siswa. Tidak ada yang namanya murid murid idola, murid sing pinter dhewe, murid sing enggak anak emas, betul. Tidak ada. Karena setiap manusia, setiap anak juga itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mari kita coba lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan dasarnya dari yang 5 ini. Yang mana? Yang kedua, kesenangan. Untuk merasa senang, dia senang menyanyi. Tuh. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan dasar apa ini? Dia datang, ternyata gurunya mengacungkan, cuek, padahal dia sudah datang pakai jepit baru yang kemarin dibeli. Apa? Kasih sayang, rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, rasa dianggap. Merasa kalau dicuekkan, tidak ditanya, merasa tidak dianggap. Nah, ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma begitu aja, dengerin ibu guru aja. Jadi aku bosan. Ya sering. Yang mana? Itu dasarnya masuk lebih condong ke kebebasan. Dia ingin kegiatan lain, tidak hanya mendengarkan guru saja. Mungkin sekali waktu perlu diajak untuk berkegiatan di luar kelas, di luar sekolah. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel gambarku tidak rapi. Penghargaan. Kalau penghargaan itu masuk di mana? Betul. Merasa dihargai apapun hasilnya. Merasa diterima, kasih sayang. Tuhan akan kasih sayang. Apapun hasil anak, kita harus mengapresiasinya dengan baik, karena setiap anak berbeda potensinya. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di pikiran yang berisi gambaran tentang yang kita inginkan dan membuat kita bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Murid juga memiliki gambaran dunia berkualitas. Kita sebagai guru pasti ingin memasukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nilai berkualitas ini jangkanya panjang ya, Bapak Ibu ya, sampai anak nanti dewasa sampai tua. Ingat terus, jika guru mampu membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid,
maka murid akan menjadi individu yang positif dalam dunia berkualitas karena murid menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau. Apakah ada yang tahu bedanya? Penghukum, ya penghukum itu ciri-cirinya nadanya tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu itu sudah telat, tidak mengerjakan PR. Sana, mari lapangan. Menghukum, posisinya sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu itu datang mesti terlambat. Kamu gak kasihan sama ibu, sudah menunggu lama tadi. Apalagi itu lihat, sudah dibelikan baju baru oleh ibumu, orang tuamu, tidak kamu masukkan. Itu pembuat rasa bersalah. Teman, pemantau, manajer, kita belajar bersama selanjutnya ini. 5 posisi kontrol ini. Motivasi, guru berbuat. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Kemudian ketika berposisi sebagai teman, ini akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi lebih condong melindungi. Sebagai pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Ini lebih ke data. Kamu sudah, menurut catatan kamu sudah terlambat, sudah telat sekolah sudah 5 kali ini. Nah, seperti itu. Kamu semester ini, Bapak lihat, Ibu lihat, dinilaimu kamu merosot terus nilaimu. Kalau sebagai manajer, yang akan dilakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ditanya, apakah kenapa kok datang terlambat? Kenapa bajumu kok tadi keluar? Mungkin karena lari atau ditarik temannya, kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu ketika menjadi penghukum. Ketika berbuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ketika posisi sebagai teman, guru akan berkata, ayolah lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu, bla 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 dan sebagainya. Ketika sebagai pemantau, guru akan berkata, apa peraturannya? Ketika telat 5 kali, apa peraturannya? Akan cukup Pak, nah, seperti itu. Kemudian sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Contohnya tadi ketika siswa sering kali telat, apa yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan itu. Nanti anak sendiri yang akan mengungkapkan menjawab. Hasilnya, kalau kita sebagai posisi penghukum, anak cenderung akan membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Membuat merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika sebagai teman, hasilnya kita anak menjadi ketergantungan. Jadi anak paling dibantu Pak Excel, nanti dibantu Pak Aris, dibantu Bu Ana. Ketika tidak ada yang membantu, waduh, langsung dia bisa betul. Kemudian ketika sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Jika tidak diawasi, akan seenaknya lagi. Ketika ada pemantau, ada guru pemantau, disiplin. Guru datang ke kelas, kurang-kurangnya mengerjakan. Tapi kalau tidak ada, seenaknya lagi. Ketika kita sebagai manajer, hasilnya akan menguatkan pribadi anak.
Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian pembuat merasa bersalah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi ingat harus nanti. Kaitan dengan dunia berkualitas ketika sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi masih ingat harus. Kaitan dengan dunia berkualitas, ketika kita sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi ada sebagai di sini peraturan hukum masih ingat harus anak-anak. Ketika sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya murid berkata, biarkan saja, ini juga marah-marah lagi ketika sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah, maka saya sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika sudah tidak berposisi sebagai teman, kecewa, murid bisa kecewa. Murid berkata pada kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terakhir, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak bagi murid, kalau kita sebagai penghukum, ya, mengulangi kesalahan, membuat merasa bersalah, merasa rendah diri, karena murid dibuat seolah disalahkan, jadi dia merasa rendah diri. Sebagai teman rumah tidak mandiri, bergantung. Itu tadi, ketika tidak ada dan menjadi tidak percaya diri, merasa diasingkan, tergantung, seperti itu. Dan sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang dampaknya bagi murid. Saya ingin mengetahui di mana posisi Anda sebelum belajar materi disiplin positif. Bagaimana perasaan Anda saat itu? Tadi, selama ini kita posisinya di mana? Sebagian besar membuat merasa bersalah. Ada yang sebagai teman, biasanya guru kelas 1, kelas 2 akrab dengan murid anaknya. Ketika gurunya tidak masuk, diajar guru lain, akhirnya ngambek. Ya, tidak mau belajar karena gurunya tidak masuk. Karena sebagai posisi sebagai teman. Kalau manajer di sekolah kita tentunya kepala sekolah yang peduli. Kita bisa tidak berposisi sebagai manajer? Bisa. Ketika di kelas kita memegang kendali penuh, kita sebagai manajernya. Sekarang penerapan restitusi ya. Kita simak satu video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dian Bossi berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas.
Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya lah. Masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi ya. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menaruh diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua,
memvalidasi tindakan yang salah, berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dan tertentu. Mungkin bagimu baru yang lebih. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada saat perilaku yang sama, maka murid telah siap mengaitkan kiranya telah pertanyaan-pertanyaan. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Demikian video tadi tentang penerapan segitiga restitusi. Jadi selanjutnya ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi. Kenapa anak melakukan tindakan seperti itu? Mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Entah itu kasih sayang atau kebebasan atau kebutuhan yang 5 yang berikutnya itu tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut gambaran segitiga restitusi. Menstabilkan identitas pada bagian yang utama, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi sudah ditampilkan di video. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu pada bagian menstabilkan identitas. Kemudian pada validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Ada 5: penguasaan, kebebasan, merasa diterima, kesenangan, dan bertahan hidup. Di sini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Sisi yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan ketika menanyakan keyakinan. Pada sisi segitiga institusi menanyakan keyakinan. Ini saya pernah kemarin mencoba untuk praktek membuat segitiga institusi. Kira-kira kamu tahu tidak mengapa harus aliran datang sini? Ya Pak, tahu. Bapak memanggil saya karena saya sering ada kesalahan di sekolah. Nah, dari kesalahan itu semua orang itu pernah melakukan kesalahan ya kita. Melakukan kesalahan itu wajar. Yang penting kita harus tahu bagaimana mencari solusi dari kesalahan tersebut. Sekarang aku tanya, mengapa kamu sering datang terlambat ke sekolah? Apa alasannya? Ya Pak, saya sering datang terlambat ke sekolah karena saya bangun terlalu siang Pak. Oh iya, kalau sebagai kita harus memahami alasan kamu datang terlambat karena bangun siang. Sekarang, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk mencari solusi permasalahan yang kamu alami sekarang? Ya Pak, saya akan mengatur diri saya. Saya akan tidur lebih awal supaya saya bangun tidak siang lagi. Ya, baik. Apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Pak, Coba sebutkan. kami adalah siswa yang selalu datang tepat waktu. Nah, dari hal tersebut, kamu kan ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya? Saya ingin menjadi seorang dokter yang sukses Pak. Nah, sekarang kamu tahu keinginanmu nantinya ya menjadi dokter. Apa langkah yang akan kamu lakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Saya akan mengadu ke ibu saya Pak. Tidur lebih awal sehingga saya bisa tidur di sekolah 15 menit sebelum masuk.
Nah, segitiga restitusi ini saya lakukan karena ada murid saya yang selalu datang terlambat. Jadi proses restitusi yang saya lakukan 3 tahapan saya lakukan semua. Dan pertanyaan saya ke penjenengan semua, apakah ketiga-tiganya restitusi itu harus dilakukan? Tidak. Melihat apa? Melihat permasalahannya ringan atau berat. Ketika anak hanya sekali datang terlambat, tentunya tidak perlu melakukan restitusi secara lengkap. Jadi hanya tinggal ditanyakan kenapa kok hari ini tidak datang tepat waktu, seperti itu. Selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini budaya positif bisa terwujud ketika lingkungan positif, lingkungan sekolah, lingkungan kelas positif. Lingkungan sekolah positif ketika sudah terbentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas muncul atau disepakati karena ada kesepakatan kelas. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setelah menerima materi ini besok kita coba membuat kesepakatan kelas kita masing-masing? Coba ya, coba kita buat, kita sama-sama belajar agar sekolah kita punya budaya positif yang lebih baik lagi. Salah satunya cara yang sederhana yang paling awal yaitu membuat kesepakatan kelas. Kita tanya anak-anak itu. Jadi bukan peraturan lagi. Jadi kesepakatan kelas. Nanti setelah kesepakatan kelas itu tercapai menjadi sebuah keyakinan kelas. Di kelas saya ini sudah saya coba anak-anak sudah membuat kesepakatan kelas bahwa salah satunya adalah saya tidak suka menunda-nunda pekerjaan, tugas, PR itu salah satunya. Saya suka kelas yang bersih, makanya bisa dilihat di kelas 5 kelas saya setelah selesai pelajaran kursi langsung naik disapu karena mereka sudah yakin bahwa mereka itu suka kelas yang bersih. Terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya desiminasikan berkaitan dengan budaya disiplin positif di sekolah. Mari sekarang sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kurang jelas. Monggo kita sharing. Apakah keyakinan kelas harus sama setiap kelas? Bisa ada yang sama, ada yang beda. Namanya juga anak-anak kita maunya kan banyak sekali. Mau kelasku yang seperti apa? Kelas yang indah, yang banyak hiasan, misalnya seperti itu keyakinan kelas. Ada lagi misalnya suka kelas yang tertib, hormat menghormati, bertanggung jawab, bisa jadi. Monggo. Kalau tidak ada, ya saya cukupkan. Nanti kita sambung setelah desiminasi sambil berjalan karena program guru penggerak saya baru selesai 1 modul, masih ada modul-modul yang lain. Jadi sambil jalan, mari kita belajar bersama, kita menuju ke perubahan yang pada muaranya adalah ke anak didik kita menjadi murid atau anak-anak yang
berprofil pelajar Pancasila. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, monggo pakai Ibu. Baik, terima kasih. Dari hasil diseminasi ini kita bisa menyimpulkan selama ini Bapak Ibu guru kalau ada 5 model tadi, menghukum, kemudian ada Posisi kontrol. merasa bersalah, ya, posisi kontrol, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer, ya. Kalau saya rasa di sini paling tidak ini Bapak Ibu guru melaksanakannya yang 4 ini, Pak, ya. Membuat rasa bersalah, kadang juga bisa sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau, bisa juga sebagai manajer. Sepertinya ini bisa diterapkan bervariasi. Kalau sebagai penghukum, saya rasa ini sudah mulai dan jauh ditinggalkan oleh Bapak Ibu guru, ya. Karena sebagai penghukum itu merupakan apa? Berupa hukuman fisik. Nah, kalau hukuman fisik kita sudah kena peraturan, ada undang-undangnya. Karena itu sebagai guru kita itu juga ngomong, ya, membimbing anak, membimbing siswa itu ewo pakewo. Ya. Kalau kita melakukan katakan kekerasan dalam arti lain bukan secara fisik, tetapi dari ucapan kita sudah kena bullying undang-undang, ya, sudah ada undang-undangnya. Jadi saya rasa Bapak Ibu guru selalu kombinasi antara ini. Biasanya dilihat dari permasalahan siswa yang sedang dihadapi. Kadang bisa kontrol guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa jadi kadang itu dilakukan. Kemudian bisa jadi sebagai pemantau. Nah, sepertinya kalau ini biasanya kita kalau berhadapan dengan orang tua, wali siswa biasanya kalau kita terima rapor selalu menanyakan, kan, konsultasi ke wali kelas masing-masing, guru kelas masing-masing. Bu, das pundi juga kula ke sekolah. Nah, kan apa mboten? Bijine das pundi, Bu? Nek kan dhewe kok tutu apa mboten kene dituturi ya. Mbok nyuwun tulung nggih jenengan ngetaken jenengan tuturi, Bu. Seperti itu. Jadi kita pasti menunjukkan fakta-fakta buktinya. Oh, ulangan ini bagus kok, Bu, ini. Nah, Sekarang penerapan restitusi, ya. Kita simak satu video tentang penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan diagnosi berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Ningtyas selaku Kepala Sekolah SDN Mudirejo 2 yang beralamatkan di Dusun Ngemplak, Desa Mudirejo, Kecamatan Liwet, Kabupaten Jombang. Dalam memimpin lembaga ini, terutama di SDN Mudirejo 2, saya menerapkan budaya positif. Diawali dengan positive thinking tentunya. Dengan berpikiran positif, kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Baik itu hubungan antara kepala sekolah dan guru, hubungan guru dan murid, demikian juga hubungan kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan yang ada di SDN Mudirejo 2. Kemudian yang kedua ada lagi program 5S. Senyum, salam, sapa, dan sopan santun yang senantiasa kita terapkan pada lembaga kami. Sesuai dengan moto lembaga kami, kita bisa karena terbiasa. Oh ya, ada lagi satu program yang sedang kami galakkan pada tahun pelajaran 2022-2023, yaitu Kamboja Kamis berbusana Jawa. Untuk kegiatan Kamboja setiap hari Kamis, dilaksanakan setiap hari Kamis, semua Bapak Ibu guru maupun siswanya memakai busana Jawa. Tidak hanya itu saja, kemudian dilengkapi dengan komunikasi. Kita setiap hari Kamis menggunakan komunikasi dengan bahasa Jawa, yaitu bahasa Jawa Kromo. Demikian yang bisa kami sampaikan, sedikit program dari SDN Mudirejo 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.